Punya duit, nggak punya kedua orang tua, terus ya nekat apa ya, modal otak doang gitu loh. Berarti itu satu mimpi juga nggak sih? Salah satu mimpi Paul Mimpi waktu di S1 itu banyak banget mimpi aku. Waduh, Banyak coba banget apa mimpi itu? aku dan alhamdulillah satu persatu dikabul sama Tuhan. Tipsnya Jadi dong, kayak gimana ya supaya Allah, mimpi itu terkabulkan gitu loh. Oh. niat. Mimpi juga nggak sih? Salah satu mimpi Paul Mimpi waktu di S1 itu banyak banget mimpi aku. Waduh, Banyak coba banget apa mimpi itu? aku dan alhamdulillah satu persatu dikabul sama Tuhan. Tipsnya Jadi dong, kayak gimana ya supaya Allah, mimpi itu terkabulkan gitu loh. Oh. niat. Berapa gitu. Berapa berhubungan? Nah kalian Kalau nyemplungin koin itu kita kan sambil making wish ya kalau gitu. Iya. Jadi kita itu berdoa gitu sebelum kita cemplungin. Semoga nanti aku bisa kesini lagi sama jodoh, misalkan sama istri. Still sama waktu kamu nyemplungin apa. koin kamu apa Aku wishnya? pengen datang ke situ, Dapat jodoh. iya, sama pasangan aku. Halo Sobat Bintang, kembali saya Valeska Suisa hadir di depan Anda dan Bintang of the Month kali ini di bulan Oktober menghadirkan Faul. Wih. Faul atau Faul? Faul. Faul. Iya, bukan Paul. Bukan, kalau Faul itu versi itu ya. Iya, kali. versi barat. Jadi Iya. Paul kata orang sini kan. Faul. Kamu waktu di Eropa kemarin panggilnya Faul atau Faul? Faul. Oh, Faul. Jadi makin bule. Iya. Faul. Oke, halo Faul. Halo Faul Kak. ini prestasinya panjang banget. ya Amin, kan? enggak juga. Sebelum Leaders 2019 DA Academy juga ya? Iya, di akademi. DA Asia. Iya, di Asia. Yang menyingkirkan dari Filipina. Dari Filipina, dari semua, dan alhamdulillah juara satu. Wow, dan dia juga secara akademisi itu keren banget. Amin. Jarang-jarang ya kan artis sampai S3 ya. Iya, alhamdulillah sih. Wow. Kok niat banget sampai S3 mau jadi apa sih Paul ini? Mungkin dari balas dendam waktu kecil deh kayaknya. Kenapa? Balas dendam waktu kecil. Karena dulu kan aku emang background keluarga aku itu pertama dari keluarga yang sederhana gitu. Banget gitu kan, di kampung, pokoknya di kampung di tengah-tengah hutan gitu tinggal. Terus yang kedua emang dulu waktu SMA kepengen kuliah tapi nggak punya dana. Oh gitu. Iya. Jadi sempet vakum dulu tuh abis Bukan itu. vakum, jadi memang niatnya emang bukan niat sih, dari memang dari keluarga itu emang tidak sanggup nggak gitu sanggup. untuk menyekolahkan aku gitu. Sedangkan posisinya dalam hati kecil aku pengen banget sekolah, pengen banget gimana caranya biar sampai mentok-mentok S1 deh gitu. Terus tiba-tiba karena emang nggak ada duit, ya udah. Beasiswa. Akhirnya aku memutuskan untuk waktu itu nggak kuliah gitu kan. Berapa lama tuh sempet? Enggak, bukan berapa lamanya. Jadi tiba-tiba waktu setelah itu, mungkin itu mukjizat dari Tuhan kali ya. Aku itu dulu itu kan sebagai apa? Seniman gayo Aceh gitu. Terus tiba-tiba waktu itu aku pas selesai SMA pergi ke Jakarta untuk ngehibur orang gayo yang ada di Jakarta. Waktu itu ada acara tahunan di Taman Mini gitu. Jadi waktu itu tiba-tiba tuh aku yang dikirim dari kabupaten. Nah, tiba-tiba waktu itu acaranya di Jakarta, semalam suntuk dan lain-lain, udah ngehibur orang perantauan di Jakarta. Terus waktu itu ada datang juga bupati apa dan lain-lain gitu waktu itu. Nah, karena mereka mungkin merasa bahwa aku itu pertama suaranya lumayan bagus gitu. Mereka kayak, itu siapa? Suaranya kok bagus? Dari mana? Emang itu bener orang kampung kita gitu. Kata bupatinya gitu-gitulah orang mereka. Terus yang kedua, waktu itu aku udah nggak punya orang tua kan. Yes. Nah, kedua orang tua udah nggak ada. Terus dipanggil tuh sama mereka. Kamu siapa? Kok bisa suara kamu bagus? Gini. Kamu udah kelas berapa? Aku kelas 3 SMA mau kuliah gitu. Tapi kamu mau kuliah? Nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Aku bilang aja gitu kan, nggak punya dana untuk kuliah. Apa adanya gitu. Iya, apa adanya aja. Terus tiba-tiba setelah itu, oh ya udah, besoknya kan masih di Jakarta tuh. Oke.
seharusnya mau pulang gitu. Terus dipanggil lah sama mereka. Kamu mau kuliah katanya gitu. Mau banget karena itu emang keinginan aku bilang. Nah, kalau kamu mau kuliah besok pas di Aceh datang ke tempat saya gitu. Datang ke tempatnya dia, terus tiba-tiba gini nih. Ya alhamdulillah saya kuliah bisa di Jakarta. Beasiswa gitu. Ikut program beasiswa di Jakarta, tapi memang harus tes dulu kan, tes akademik dan lain-lain. Pokoknya IPK-nya memang nggak boleh kurang dari 350 gitu persyaratannya gitu. Terus ujian masuknya apa gini gitu. Ya udah saya dapet, alhamdulillah. Luar biasa ya. Iya, S1. Amazing banget nggak sih? Iya, alhamdulillah emang itu Kayak kayak mujizat nggak sih? menurut aku itu mukjizat sih dari Tuhan. Karena memang aku nggak punya duit, nggak punya kedua orang tua, terus ya nekat apa ya, modal otak doang gitu loh. Berarti itu S1 beasiswa, Beasiswa, S2 S2 beasiswa, S3 S3 juga beasiswa. bisa. Ya. Kok luar biasa sekali ya. Ya alhamdulillah sih, itu memang keinginan aku waktu dulu sih. Doa. Ya doa. Karena memang pengen banget gitu gimana rasanya. Waktu tercetus aku pengen S2 itu gara-gara ya S1. Karena memang ngelihat di kampung aku sendiri gitu, pas pulang kampung, ya Allah gimana ya caranya, aku tuh kayaknya memang harus pendidikan aku harus bagus gitu. Intinya waktu sebelum mau masuk S2 itu aku belum beasiswa tuh. Tapi aku memberanikan diri untuk sekolah nggak beasiswa. Intinya aku udah kelar S1, istilahnya ya cari uang S2-nya itu aku kerja gitu loh. Intinya aku harus sampai S2 itu harus selesai gitu. Itu waktu S2 tapi Val udah ini, udah jebol juara. Belum. Itu masih semester 1 S2, semester 1 apa semester 2 gitu aku lupa. Terus tiba-tiba waktu itu ada info di Indosiar bahwa di Indosiar itu ada ada ya. kompetisi. Jadi benar-benar kayaknya benar-benar ketaatan doa, belajar kerja keras, intinya niat gitu. Aku percaya banget sih sama yang namanya niat. Kalau kita niat itu pasti bisa. Pasti dapat. Tapi waktunya mungkin beda-beda ya. Iya, benar. Dan alhamdulillah ya dapat. Apalagi waktu mau masuk ke Indosiar itu, waktu aku udah dilolosin masuk ke konser apa gitu. Ya waktu itu aku di Turki. Lagi di Turki waktu itu. Lagi Turki padahal ya. Lagi di Turki. Tapi nyambung ke nomor yang di WA. Terus waktu itu aku nggak bisa angkat, nggak bisa ditelepon ke keluarga bahwa aku itu lolos. Berarti terus akhir udah jalannya ya. Iya, jalannya sih. Iya, alhamdulillah sih. Iya bener. Itu tuh makanya aku itu percaya banget sama mukjizat itu. Oke. Nah, ini S3 dapat beasiswa. Beasiswa dari provinsi lagi. Provinsi Aceh. Ini semua karena awalnya memiliki itu ya, skill menyanyi ya. Ya, pertama itu, terus kedua lirik, gitu ya senang sama akademik juga. Aku emang senang. Ya. Ini kan manajemen hospital awalnya S1. S1-nya S1 kesehatan. Terus manajemen hospital. Iya. Nah, ini yang S3-nya. Yang S3 ini aku ngambil kesehatan Islam. Oh, lebih spesifik. Iya, kesehatan. Ada kesehatan Islam. Ada, alhamdulillah. Jadi kita itu kayak, jadi aku tuh kan pengen nantinya gitu, pengen punya rumah sakit sendiri, tapi bernuansa Muslim, syariah gitu-gitu. Tapi yang kita kan nggak tahu nanti gimana. Tapi pengennya seperti itu. Tapi visinya ke depan seperti ada rumah sakit khusus syariah. Syariah gitu loh. Di mana, di Jakarta apa di sana nanti? Karena aku sayang banget sama kampung aku sendiri ya. Tapi pengennya di kampung sendiri sih. Oh, di kampung dulu iya, ya. Kampung di daerah sendiri. Nanti. Iya benar. Kalau udah maju udah apa ya. Dia penyanyi dan pengusaha nih. Amin ya Allah. Amin. Menambah ya. Amin. Kalau prestasinya si Paul. Nah, kabarnya ini Paul ini baru jalan-jalan abis dari Eropa. Iya, alhamdulillah. Iya benar. Ini nih mimpi juga nggak sih, salah satu mimpi Paul? Mimpi waktu di S1 itu banyak banget mimpi aku. Banyak banget mimpi aku, dan alhamdulillah satu persatu dikabul sama Tuhan. Jadi kayak ya Allah, mimpi itu terkabulkan gitu loh. Niat. Jadi kita punya mimpi, terus melangkah satu kali gitu loh. Maksudnya satu step by step. Iya, nggak step by step juga. Terus? Ya udah langkahin aja gitu, nggak usah pakai step by step. Langkah aja dulu. Iya, langkah aja dulu. Yang penting intinya ya itu tadi, niat tadi. Oke, terus ini ke Eropa ini itu pernah terbayangkan nggak sih? Dibayangkan mungkin udah. Dibayangkan udah, tapi
realisasinya yang Iya, belum. itu, realisasinya yang Iya, panjang. panjang, agak panjang sih. Karena waktu itu emang pertama terhalang sama pandemi kali ya. Karena waktu dari dulu juga aku emang udah seneng jalan-jalan. Waktu S1 dulu masih mahasiswa tuh. Kalau udah liburan itu, kita kan waktu itu kalau S1 liburannya kalau nggak bulan 1 bulan 2. Oke, Pokoknya selama liburan itu aku harus pergi kemana gitu. selalu tuh. Iya, waktu itu pergi ke belajar sambil liburan. Itu contohnya kayak ke kampung Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris sekaligus liburan gitu. Itu biasanya uang sakunya dari hasil nyanyi. Iya, dari hasil nyanyi, dari kan aku juga dapat beasiswa kan. Kayak beasiswa dari pemerintah, ada dari pemerintah, ada dari kampus juga. Nah, dari situ kayak dapat uang sisihan gitu loh. Jadi misalkan dapat 3 juta gitu satu semester itu. Terus itu aku sisihin 1,5 juta itu ya buat untuk self reward gitu loh. Oke. Nah, gitu. Salah satunya aku pergi ke kampung Inggris gitu, belajar sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu selalu ada dalam Iya, agendanya. itu aku selalu. Jadi tiap tahun atau tiap per berapa ini? Setiap libur. Oh, setiap libur Iya, semester. setelah libur semester. Pokoknya 6 bulan sekali itu pasti pergi aja. 6 bulan sekali. Iya, Sampai hari ini. Iya, sampai hari. Tapi nggak sampai hari ini juga. Tapi karena memang 2019 kan pandemi tuh ya, selama bisa. 2 tahun kita nggak Nggak bisa bisa kemana-mana. kemana-mana. Nah, setelah itu baru nih Ke Eropa. balas dendam. Nabungnya lama nggak sih sampai ke Eropa? Wis, Eropa kan butuh biaya besar ya. Biaya hidup tinggi ya di sana ya. tinggi banget, udah kaget sih sebenarnya. Iya. Tapi ya udah jalanin aja gitu. Jadi jalanin aja. Iya, Cuman kalau aku perhatikan dari cerita Paul itu selain rajin doa, Mm-mm. sweet, taat, rajin belajar, Iya, amin. sama ketiga tadi juga rajin menabung ya. Iya, rajin menabung itu yang penting. Kalau nggak rajin menabung Nggak bisa nggak ya. bisa. mau bawa duit dari mana pergi ke sana ya Oke, kan? jadi hidup ini butuh perjuangan sampai Perjuangan dan doa. perjuangan dan doa. Nah, Percaya banget iya. ya bahwa ternyata seorang yang kita nggak punya orang tua, Iya, nggak punya benar. uang pun bukan berarti jadi kendala. Iya, nggak nggak. bisa mewujudkan impian. Iya, bener, itu salah itu kalau ada orang berpikir, iya aku ini kan nggak punya orang tua, aku ini. Seharusnya itu kita jadiin sebagai motivasi. Gimana caranya kita supaya lebih sukses dari orang yang punya orang tua itu gitu loh. Dari dulu mental kamu ada Ya aku harus begitu. dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi ketika aku udah punya udah nggak ada orang tua, terus aku mikir sendiri gitu. Intinya aku harus lebih dari mereka gitu. Dan alhamdulillah Didorong sendiri. dengan sendiri, survive sendiri gitu tanpa harus pakai. Intinya dari dulu aku nggak pernah dengerin omongan orang. Oh, Nggak suka dengerin omongan orang. Misalkan orang ngomong ini, walaupun itu menurut aku ada benernya, tetapi kalau menurut aku itu bener ya udah ambil sedikit gitu. Tapi kalau memang menurut kita enggak, ya udah aku tinggalin gitu. berarti jangan denger omongan orang. Iya, dengerin bener. omongan Allah. Omongan Allah sama isi hati Isi kita hati. sendiri. Karena kan Allah berbicara lewat hati. Iya, bener. Luar biasa kan, sholat banget. Aduh. Curhat itu lewat doa, bukan lewat bukan Iya, begitu. apalagi sosmed ya. Aduh, repot banget. Oh, terus balik ke Europe. Kamu tuh di Europe tuh kemana, negara mana aja? Dan ceritain dong pengalaman menarik dari beberapa negara yang kamu kunjungi. Aku dengar tadi ada Paris. Iya, terus Milan. Wih, Milan guys. Milan itu best banget. Kamu tahu kan banyak sepak bola ganteng. kan, Iya sepak bola bener, iya bener. ya. Udah sampai sana ya. Udah alhamdulillah sih, nggak nyangka sih sebenarnya, kayak mimpi beneran deh. Paris, Milan, Denmark, terus Roma, terus Iceland, Iceland. terus apa lagi ya? Sampai lupa saya. Bangga bener. Florence itu juga best. Best banget. Itu salah apa ya? Kota destinasi wisata Eropa yang lagi hype. Hype banget. Ya, Kamu, Justin Bieber baru kemarin dari situ juga. kamu ketemu sama Justin Nggak Bieber? ketemu. Kirain ketemu di lobby. Nggak gitu juga. Ya. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu, tapi kemarin sempat WA-an kan. Sempat Ya, udah, mau sempat ketemuan, ketemuan, tapi aku cuman sibuk gitu loh. Kamu sibuk ngapain Sibuk. di sana di Italia? Makan croissant. Jadi kamu kadang suka makan croissant, apa Iya. dari dulu? Pas di sana iya gitu. Dan datang dari Paris guys. Iya, Semua dia breakfastnya harus croissant. Yang croissant itu. Tapi emang bener enak sebenarnya. Baru pertama kali aku coba. Di sana nyobain. Iya, di sana, dan
Enak banget Kali di enak. Indonesia belum makan croissant, baru di Paris. Langsung di Paris makan croissant. Dan kopinya, Beda ya kopinya ya. beda banget. Tapi menurut aku sih Indonesia juga, kan Indonesia itu salah satu pemasok kopi terbesar di dunia kan. Tapi pas aku rasain, kok beda gitu gimana loh. tuh? Kenapa? Nah kayaknya evaluasi diri deh. Coba biji kopi Aceh, Iya Gayo bener. kan banyak Iya Gayo, banget. aku orang Gayo tuh. Oh, orang Gayo. Iya bener. Tapi olahnya kali ya, emang beda, bener, beda. Iya mungkin Kita cara sama-sama cappuccino pun beda kan rasanya beda. di sini. Tapi kalau apa ya, kalau nggak boleh disebut di sini ya. Kopi wine gitu, Ya. tapi hampir sama. Kayak di Gayo. Oh, iya ada ya. Iya, hampir sama kayak di Gayo. Jadi nggak ada perbedaan gitu loh. Karena aku orang kopi guys, jadi aku Kamu itu kopi banget. aku orang Gayo. Oke. Orang Gayo yang pemasok kopi terbesar di dunia itu ya dari Gayo ya, dan dari kampung aku. Dan kamu minum kopi. Dan aku minum kopi. Kopi itu udah kayak setiap hari itu udah 3 kali gitu loh, udah kayak biasa gitu kalau Kok minum kamu kopi. kulitnya bisa tetap cerah putih Iya, ya? iya Kopi karena loh 3 kali. minum kopi ini mungkin efek kopi. Antioksidan. Iya, ya, antioksidannya gitu. Oke, nah kita satu-satu deh. Kita hadir satu-satu di negara-negara yang telah kamu jelajahi. Mm-mm. Mulai dari Paris. Denmark dulu. Oh, Roma dulu deh. Roma dulu Mm-mm. maunya. Di Roma tuh kamu tuh kemana aja yang spesial buat kamu? Yang menurut aku yang spesialnya yang kita omongin tadi apa namanya? Jadi, Lupa di aku. Paris, di Italia itu ada satu tempat yang ikonik banget Iya, bener. namanya Trevi de Fontaine. Iya, Trevi the Fountain Jadi itu ada best. mancur, Iya, terus itu bener. ada koin-koin. Ada koin-koin. Konon katanya kalau kita ke sana itu memang harus bawa koin. Tapi nanti kita cemplungin ke kolamnya agar pertama kita balik lagi ke sana, terus doa kita dijabah gitu loh. kayak kolam cinta gitu. Iya, jadi orang di sana itu pacaran, semuanya pacaran gitu Kerjanya loh. pacaran maksudnya? Iya, pacaran sambil minum kopi, mereka minum cappuccino apa gitu kan. Aku lihat mau orang tua, mau anak muda, remaja dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak Cinta banget ya, kayak iya, City of Love, romantis emang banget. kayak negara romantis mungkin ya. Iya. Dan Paris. yang nggak ya, dan kayak mimpi banget. Hotel aku deket banget, sama Trevi de Fontaine itu. banget sedekat-dekatnya cuma 5 langkah. Kamu gak nyangka kan tadi? Gak nyangka. Kayak mimpi. Ini beneran gak sih aku kesini gitu. Terus tempat penginapan aku di itu gitu. Apalagi waktu itu kan jet lag kan. Heeh. Jam tidurnya beda. Waktu itu jam 3:30 kebangun. Jam Oke. 3:30 pagi kebangun, terus cuma 4 langkah ke sana. Kamu Nongkrong. subuh-subuh kamu kesana? Iya, subuh-subuh. Nggak Aduh, dingin? lihat di vlog aku deh. Nggak dingin, Mas Paul? Tapi dingin juga sih. Iya, kamu nggak sepi itu kondisi jam 3:30 main Nggak air ada pancur. orang. Nggak Nggak takut? Nggak takut, yang penting intinya aku pengen menikmati Oke. gitu. Karena memang jam 6 itu udah banyak orang. Oh, jadi jam 4 pagi kamu di Trevi de Fontaine ini ngapain? Coba. Duduk-duduk aja kayak menikmati gitu, menikmati arsitekturnya kan. Apalagi arsitekturnya, detailnya ya Allah. Oke, Best. ada sejarah sedikit nggak yang kamu tahu dari Trevi de Fontaine ini atau bangunan yang ada di sekitar situ? Jadi pernah denger sih, konon katanya itu tuh kayak salah satu tempat apa ya? Jadi lupa aku deh. Tempat bercinta? Bukan tempat berapa gitu. Berapa berhubungan? Nah kalian cari tahu Kalau nyemplungin koin itu kita kan sambil making wish ya kalau gitu. Iya. Jadi kita itu berdoa gitu sebelum kita cemplungnya. Semoga nanti aku bisa kesini lagi sama jodoh misalkan sama istri. Spill dong, spill. sama Waktu kamu nyemplungin apa. koin kamu apa Aku wishnya? pengen datang ke situ, Dapat jodoh. iya, sama pasangan aku. Kapan? Nanti lah, maksudnya kalau seandainya aku udah punya istri gitu kan. Kamu akan datang ke situ Datang ke bersama sana si- sama istri gitu. Pengennya. Ih, Dan tapi harus nanti insya Allah. itu doa kamu beneran Itu doa aku. di Itali. Iya, Kita bener. buktikan ya. Iya benar. Jadi kenyataan nggak? Amin. Semoga nyatakan. Tapi kamu ikut sertakan nggak? Maksudnya kayak gambaran details, kayak ciri-ciri wanitanya seperti apa yang kamu ingin ada bayangan yang gitu nggak sekali? Sebenarnya kalau tipe aku itu tipe kayak orang-orang Kazakhstan. Uzbekistan tahu nggak? Tahu, itu berat best. guys. Dan itu tuh kenapa aku seneng sama orang begitu? Iya, kenapa? Itu waktu pertama kali aku ke Turki. Itu kapan sih kamu ke Turkinya? 2017 apa 18 gitu. Itu ngapain? Liburan bekerja? Itu nampil. Oh, tampil? Iya. Diundang siapa? Kok keren banget loh.
Pokoknya aku itu ikut folklore dunia gitu. Oh, oke. Folklore dunia yang diikuti 15 negara waktu itu. Terus salah satunya aku perwakilan dari Indonesia. Luar biasa. Nah, dari Turki itu kamu lihat wanita-wanitanya. Iya, salah satu pesertanya ya dari negara Uzbekistan dan dia itu penarinya gitu. Oh. Terus pas aku lihat, ya oh ini best. Subhanallah, ya. Subhanallah. Dan menurut pertama kali aku ngelihat wanita yang memang bener-bener best itu. Dia. Iya. Seperti itu. Seumur hidup. Iya. Jadi mungkin tipe kali ya. kalau tipenya gitu ya, Iya, secara tipenya. fisikal Iya, ya. secara fisik begitu. Cuman kalau aku baca nih di salah satu quote-nya Paul, gue sendiri sih yang nulis. Dia bilang gini, aku tuh yang penting wanita yang aku idamkan adalah takut sama Tuhan. Ih, Kak tolong carikan aku pacar. Dia bilang lagi buka lowongan. Sekarang masih buka lowongan, Mas? Masih dong. Oh, masih. Siapa tahu mukanya yang kayak Seperti orang, itu. Iya, seperti orang Uzbekistan, Kazakhstan itu. Tapi yang penting, jadi lebih penting mana? Yang seperti Kazakhstan itu atau takut akan Tuhan? Dua-dua. Dua-dua ya? Iya, tapi karena memang orang Kazakhstan sama Uzbekistan itu mayoritas Muslim. Ya sama kayak aku gitu. Iya, berarti seiman tahu Iya, sama. Kenapa takut akan Tuhan itu penting sih buat Paul, coba? Karena kalau menurut aku ya, orang yang takut sama Tuhan itu udah 80% dia orang baik gitu loh. Itu menurut aku. Jadi kalau takut Tuhan berarti ya intinya dia termasuk orang yang baik. Itu menurut aku ya. Jadi itu penting ya. Iya, itu penting. Selain Kazakhstan dan Uzbekistan tadi. Kita lihat apakah dalam 2 tahun atau 3 tahun mendatang Paul akan ngevlog bersama dengan wanita pilihannya ada di Trevi the Fountain. Kamu ada target memangnya? Target sih sebenarnya dari dulu sih. Dari umur berapa gitu. Hah? Udah Dan ada berapa? target udah ada waktu itu, tapi karena memang ya dengan berjalannya waktu masih belum gitu mungkin kan, ya udah jalanin aja. Oke, jadi Trevi the Fountain salah satu yang unik ya, yang banget. menakjubkan ya di situ. Terus kemana lagi? Waktu di Italy, Ke Rome. Menara Pisa. Nah, di Menara Pisa, apa menara apa tadi ngomongnya? Menara Pisa. Pisa ya. Pisa kan? Iya, gue dengernya Pisa. Tidak paspor dong. Nah, makanya. Itu menara yang miring itu kan? Iya benar. Ada apa di situ, coba ceritakan, dan apa yang membuat Paul terkesima? Sebenarnya bukan terkesima atau apanya, karena memang udah ke Roma, jadi harus datengin kesana. gitu kan. Kalau menurut aku sih ya seperti tempat wisata pada umumnya. Tapi kan Oke. memang kalau ke Roma ya Itu udah harus legend kesana, banget, karena memang udah legend terkenal banget gitu ya kan. Apalagi sambil ngopinya itu aku nggak bisa lupa. Kamu tuh anak kopi banget ya. Anak orang Gayo, jadi ngopi itu seneng gitu, walaupun memang nggak terlalu seneng banget. Nah, apalagi kalau pas perginya aku itu, kita tuh kayak pengen menikmati gimana sih kayak orang-orang Roma pada umumnya gitu loh. Oke, emang Orang kampung Roma pada umumnya gitu, istilahnya gitu. Jadi kita tuh cari kafe yang memang buat rakyat gitu, bukan untuk turis. Oh, jadi kamu nyarinya yang seperti itu, nyarinya spesifik? Ya, yang spesifik banget gitu, nyarinya yang pojok-pojok gitu. Ribet lah ya. Ya, alhamdulillah aku dapet, ada satu. Jadi memang untuk khusus orang lokal gitu kan, di salah satu tempat di sana, dan memang best gitu. Kenapa harus yang folk banget, yang rakyat banget tuh kenapa? Bedanya? Kalau harus, kenapa aku milih yang merakyat? Karena kalau yang untuk turis itu kan ya Udah terlalu biasa, common ya? Dia udah kayak ya udah gitu, orang-orang pada umumnya udah ngerasain gitu. Oke. Jadi kayak pengen ngerasain sisi lainnya Roma. Itu berarti sampai gitu ke pedalaman ya? Sampai. Apalagi pas di Iceland itu lebih best lagi. Itu ya. Wow, terus ada problem bahasa nggak? Jadi Italy, Paris, Kalau right? orang Italia itu aku lihat ya, mereka bahasanya itu memang karena mereka punya bahasa sendiri, jadi mereka nggak mau bahasa Inggris. Betul. Nggak mau bahasa Inggris. Terus kamu pakai bahasa apa dong? Kita mau beli es krim nih, I want this, kita bilang gitu kan. Terus dia nggak mau jawab pakai bahasa Inggris. Terus kamu jawab pakai bahasa Gayo? Aku jawab pakai bahasa Gayo, bahasa kopi. Jawabnya pakai bahasa kopi. Jadi itu sempat jadi problem nggak sih ketika hari-hari awal di Iya, sana problem bahasa? banget sih. Tapi karena memang sebelumnya belum tahu, nah setelah tahu ya udah. Biasa aja Biasa gitu aja, tinggal jalanin kan. aja gitu. Oke, itu di Italia Di tadi. Itali. Kalau di Paris, kamu Di- ke Louvre. Iya,
Itu satu, terus ke apa, Evil. terus ke yang nggak pernah aku lupain itu yang best moment menurut aku di Paris itu opera. Apa? Kenapa? Jadi opera itu kan dulunya tempat kayak apa ya, tempat pertama museum, terus yang kedua di situ tuh pernah diadain Grammy apa-apa gitu, aku lupa kan. Nah di situ kayak punya sejarahnya tersendiri gitu, jadi kayak pengen tahu aja. Terus arsitektur, gedungnya, Kamu Masya Allah. sudah merasakan keromantisan dan sisi cinta kota Paris? Belum, karena memang kesana itu nggak sama pacar. Kasihan sih Ya ya. apalagi waktu ke Paris itu kan ngeliat orang Cium-ciuman. ciuman di depan kita tuh. Oh, di mana-mana ciuman Iya, ya. Ya udah mau di ampun. kursi apa, mau lagi duduk sambil ngebir apa French gitu kiss. mereka kan. Udah pernah dengar? Apa? French kiss. Belum pernah tuh. Jadi terkenal dengan French kiss, ciuman ala Prancis. Muter-muter ya, muter-muter. Iya bener. Karena mereka itu sambil duduk gitu, terus tiba-tiba ya udah jiplak aja. Jiplak loh dia bahasanya. Terus kamu nyium siapa? Nyium tembok. Jadi dia kayak, ih Allah, kalau seandainya aku nanti perginya sama istri atau pacar gitu, itu pasti lebih seru. Gitu Kamu kan. kamu tipe yang mana nanti, mau langsung nikah apa pacaran dulu baru nikah? Pacaran juga boleh, nggak apa-apa. Pacaran dulu ya, Pacaran pengenalan dulu dulu. biar tahu sifat aslinya gitu kan. Jadi nanti mau bawa ya Iya, istri, pengen banget. baru merasakan. Pengen merasakan. Jadi yang kemarin kurang di liburan yang indah ini Iya, adalah itu ya. Iya, sempurna, 99 sempurna. Berkesan. Tapi satu persennya nggak sempurna karena itu tadi. Karena dia pergi ke kota-kota cinta tanpa cinta. Pergi karena cinta tanpa cinta. Emang kamu Beb. sama siapa sih perginya Sama kemarin? keluarga. Oh, kakak, adik, Sama kakak, sama abang, sama ya keluarga. Oh, oke. Ya udah, terpaksa peluk-peluk adik, abang saling berpelukan aja di benar. hawa yang Iya, dingin dan merasakan romantis cinta sama itu. keluarga. Kan cinta itu nggak harus sama pasangan. Betul, cinta yang universal. Yes. Terus apalagi ya, kalau kan kamu ke ini nggak, ke salah satu mall klasik yang bersejarah banget di Paris. Oh iya. Itu apa Lafayette namanya? namanya. Lafayette, iya benar. Itu tuh Itu punya keren juga ya. siapa? Punyanya Lafayette, Bukan. General. Dia itu bukannya artis ya dulunya. Lady Diana nggak sih? Bukan. Siapa? Tapi Lady Diana pernah ya suka belanja di situ. Oh iya, mungkin gitu karena aku juga. Kalau Dodi Lafayette yang punya Harrods itu di Oh. Inggris. Oh iya. Tapi kamu belanja dong di situ. Ya, alhamdulillah sih belanja 1-2 gitu karena harganya Harganya sangat murah ya, mencengangkan. guys. Tapi memang lebih murah dari Indonesia loh. Betul. Kalau sepatu, terus kalau parfum itu Masih ya, masih lebih murah ya? Iya, lebih murah. Bedanya 3 juta, 4 juta gitu. Kan lumayan kan? Jadi orang Indonesia tuh ya, kalau ke sana bisa nenteng-nenteng, Iya, tentengannya benar. banyak. Iya, apalagi orang kaya Indonesia, itu Indonesia. kalau ke sana pasti Kamu seneng. juga kan orang kaya Indonesia? amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya Allah, udah Mr. Glowing, kamu Mr. Glowing, Mr. Kinclong dari gue ya, Mr. Kinclong. Oke, jadi menarik banget ya perjalanan kamu. Kalau di Denmark apa yang spesifik dan unik dari Denmark? Kalau Denmark, ya menurut aku pribadi ya, yang kayak kata kakak aku juga sebenarnya 11-12 sama Amsterdam. Oke. Ya, jadi ya udah jalan aja gitu. Tapi Jalan kemana-mana. masih kalau kita ngomongin Paris, Italia kan sangat bangunan-bangunan tua, Iya, kalau masih banget. sangat kental. Iya, Cuman kalau di benar. Denmark mungkin udah Iya, campuran dia ya. itu kayak campuran antara modern sama klasik, Klasik, gitu loh. ya. Ya, benar. Berarti kamu tuh juga penggemar klasik ya? Penggemar banget. Sejarah suka juga berarti. Seneng. Kalau musik klasik suka nggak? Lumayan sih, tapi nggak terlalu yang gimana. Dangdut klasik Suka. suka. Iya, suka. Dangdut klasik. Lebih senang sama dangdut klasik sih sebenarnya Gitu daripada dangdut yang era-era sekarang. Walaupun dangdut klasik nggak ada hubungannya ya sama klasik Nggak musik, ada. nggak ada ya. Nggak ada hubungannya sama Beethoven, sama Mozart, sama Chopin, itu nggak ada. Kalau dangdut klasik tuh dari mana ya dia sejarahnya ya, tahu nggak? Tapi dangdut itu kan katanya dari India, Arab, sama apa gitu. Aku Iya, lupa. iya, ada percampuran ya. Aku nggak ngerti deh Melayu kalau sejarah gitu. dangdut klasik, nggak tahu deh. Nggak tahu. Kalau kamu tahu nggak sejarah dangdut klasik?
Belum, nggak tahu. Ini berat banget sih, nggak usah dibahas. Terlalu Iya. berat ya. Terlalu berat. Mending kita bahas yang lain-lain. Iya, betul. Percintaan Anda Iya, gitu. percintaan. Jadi udah jomblo berapa tahun? Jomblo dari dulu sebenarnya. Kok bisa? Ya gitu, karena memang belum dapat aja. Kamu pemilih kali ya orangnya. Bukan pemilih, Tapi belum dipilih. jangan rendah. Belum dipilih. Udah nembak belum? Kan cowok, bisa tinggal milih. Iya juga sih, tapi anak zaman sekarang itu ada juga yang itu tahu, yang nggak pacar, statusnya bukan pacaran tapi kayak pacaran gitu. TTM maksudnya. Iya, tapi lebih seru begitu sih menurut aku. Jadi kamu suka TTM-an? Iya, hubungan tanpa status kan? Curang. Kok curang sih? Udah katanya percintaan buat episode 2. Oh iya, episode Wow. next. Ya udah kita bahas Eropa aja. Udah, Eropa sampai situ. Terus kapan mau tur Eropa untuk nyanyi? Ini kan tur liburan. Untuk nyanyi, ya doain aja sih, semoga nanti Terjadi. Nanti mungkin di segmen selanjutnya ya, Iya, karena ada bocoran untuk salah satu project ya, Paul ya. Rencananya mau ambil tempat di salah satu negara favoritmu, Iya, amin, amin. Turki. Oke. Ditunggu di segmen atau episode selanjutnya di Bintang of the Month, masih bersama dengan Paul. Yeay. See you!